sent you. Plays by the books for him. William, take him. Who sent you? Di awal film, kita diperkenalkan dengan Frank Smith, seorang mantan agen elit khusus, yang cukup disegani pada masanya. Diketahui kalau Frank sedang dalam masa persembunyian di sebuah gubuk terpencil, untuk sebuah masalah yang akan segera kita ketahui nanti. Di dalam persembunyiannya tersebut, Frank memiliki sahabat Pena, seorang gadis belia dari Polandia. Gadis belia tersebut diketahui bernama Alisa, yang menetap di sebuah panti asuhan. Ternyata Frank sudah menganggap Alisa sebagai putri kandungnya sendiri, karena Alisa mengingatkan Frank akan sosok putri kandungnya yang tewas dihabisi oleh musuh dari masa lalu Frank. Frank kerap mengirimkan uang kepada Alisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Frank juga berjanji kalau tidak akan lama lagi, Frank akan menjemput Alisa untuk ia adopsi dan dibawa tinggal di Amerika. Fears being conquered, defeat. In 6 months, 14 and have to, I can see opportunity. Pada adegan lain, kita akan diperkenalkan dengan Kolonel Paul. Paul adalah seorang bos mafia yang menjalankan bisnis perdagangan wanita yang berkedok seorang pengusaha sukses. Diketahui kalau Paul menjadi donatur utama untuk panti asuhan tempat Alisa bermukim. Namun tanpa disangka, tujuan Paul menjadi donatur bukanlah untuk beramal, melainkan untuk meraup keuntungan, yaitu merekrut anak-anak panti yang sudah mulai beranjak remaja untuk dipekerjakan sebagai gadis penghibur. Berpindah ke Frank, yang sedang minum di sebuah kafe. Tak lama berselang, Frank dihampiri oleh Justin, yaitu rekan militer Frank dulu. Justin secara baik-baik meminta agar Frank untuk ikut dengannya sekarang juga. Akan tetapi, Frank menolak untuk ikut dengan Justin, dan malah langsung pergi dari kafe tersebut. Kemudian, Frank bergegas kembali ke gubuk, dan langsung mempersiapkan senjatanya. Karena ternyata, Frank sudah tidak lagi merasa aman, dikarenakan Justin sudah menemukan tempat persembunyiannya. Kemudian, adegan film berpindah di panti asuhan Alisa, yang dimana Paul mulai merekrut para gadis belia di panti asuhan tersebut, termasuk Alisa. Paul merasa mereka sudah cukup umur untuk diboyong ke kota besar dan dipekerjakan sebagai gadis penghibur. Untuk mengelabui para gadis ini, Paul berpura-pura akan menyekolahkan mereka semua. Kemudian, mereka akan dicarikan pekerjaan sesuai keinginan mereka masing-masing. Sebelum pergi, Alisa menitip sepucuk surat kepada ibu petugas panti asuhan untuk dikirimkan kepada Frank. Di dalam surat tersebut, Alisa memberitahu Frank perihal dirinya yang diadopsi oleh Paul. Teman baik Alisa, yang diketahui bernama Jojo, sangat sedih melihat Alisa pergi. Karena Jojo merasa Paul adalah orang jahat dan Alisa berada dalam bahaya. Berpindah ke Frank, yang dikunjungi oleh mantan atasannya di militer, yang diketahui bernama Lucas. Lucas dan pasukan militernya berniat akan menangkap Frank. Karena ternyata, Frank adalah buronan yang paling diincar oleh organisasi elit khususnya. Dikarenakan Frank telah dianggap berkhianat kepada negara Amerika. Setelah berhasil mengepung posisi Frank, Lucas langsung menugaskan para anak buahnya untuk memborgol kedua tangan Frank. Namun dengan sigap, Frank berhasil membalikkan keadaan. Plays by the books for him. William, take him. Setelah berhasil melumpuhkan mereka dengan mudah, Frank langsung memaksa Lucas dan Justin untuk menghadap ke dinding. Beberapa detik kemudian, Lucas dan Justin membalikkan badan, dan terkejut melihat Frank sudah menghilang secepat kilat. Setelah itu, Frank mendatangi kantor pos untuk menjemput sepucuk surat yang dikirim oleh Alisa.
Frank dibuat heran melihat amplop surat tersebut, seperti sudah ada yang membukanya. Ternyata surat tersebut dikirim oleh pihak panti asuhan yang melarang Frank mengirim surat kepada Alisa. Tentu saja Frank sangat sedih karena sudah tidak bisa lagi bertukar surat kepada Alisa yang sudah Frank anggap sebagai putri kandungnya sendiri. Dancing will no longer be able to go. Berpindah ke Alisa dan teman-teman panti asuhannya yang dibawa ke markas Paul. Kemudian, Paul menyita barang-barang mereka, termasuk surat dari Frank yang dikirim kepada Alisa. I haven't seen. Sedangkan teman Alisa, yang diketahui bernama Mona, dipaksa melakukan pemotretan. Dengan alasan untuk latihan sebagai model, seperti yang dicita-citakan oleh Mona, yang ingin jadi model profesional. Akan tetapi, Mona mulai merasa curiga, kalau dirinya sedang diperalat oleh Paul. When I grow up, Sementara itu, Frank memutuskan terbang ke Polandia, untuk bertemu langsung dengan Alisa. Berpindah ke Mona, dan puluhan gadis lainnya, yang bersiap untuk diperdagangkan. Namun di dalam perjalanan, Mona berupaya untuk melarikan diri. Namun sialnya, upaya Mona tersebut, berhasil digagalkan oleh Paul. Singkat cerita, Frank sudah tiba di Polandia, dan langsung mendatangi panti asuhan Alisa. Saat hendak masuk ke dalam panti, Frank sempat dicopet oleh sahabat Alisa, yaitu Jojo. Setelah bertemu dengan si pengurus panti, Frank langsung mengutarakan keinginannya untuk mengadopsi Alisa. Si pengurus panti ini, yang ternyata adalah antek-antek Paul, malah berbohong di depan Frank, berkata bahwa Alisa telah kabur dari panti asuhan ini bersama pacarnya yang seorang preman. Akan tetapi, Frank tidak semudah itu percaya. Frank justru merasa curiga kalau si pengurus panti ini sedang menyembunyikan sesuatu. Frank mengatakan kepada si ibu panti bahwa dirinya adalah mantan agen elit khusus. Frank akan menetap sementara di Polandia untuk mencari keberadaan Alisa. Frank juga memberitahu si ibu panti alamat kamar motel tempat ia menginap. Frank meminta si ibu panti untuk segera menghubunginya apabila ada kabar dari Alisa. Shortly, says he's calling the police. Kemudian di malam harinya, Paul menemui si pengurus panti. Si pengurus panti ini melapor terkait Frank, yang seorang mantan agen elit khusus, datang ke panti asuhan untuk mencari Alisa. Ibu ini mulai khawatir, Frank akan mengetahui semuanya, dan mulai membrutal. Si ibu panti memberitahu Paul alamat kamar motel tempat Frank menginap. Paul meminta si ibu panti untuk tidak perlu khawatir, karena ia akan membereskan semuanya. Just a little corp company. Berpindah ke Frank, yang sedang dalam perjalanan menuju ke kamar motel. Frank sudah bertekad tidak akan meninggalkan Polandia sebelum menemukan keberadaan Alisa. Beberapa jam setelah itu, dua orang anak buah Paul mendatangi kamar motel Frank, berniat untuk menghabisinya. Frank yang menyadari kedatangan mereka berdua, lebih dulu berhasil membalikkan keadaan. Who sent you? Kemudian, Frank bertanya kepada orang ini, siapa yang mengutus mereka berdua untuk menghabisi Frank. Akan tetapi, orang ini enggan buka mulut, sehingga dengan senang hati, Frank langsung menghabisinya. Sent you. Di keesokan paginya, Frank kembali mendatangi panti asuhan. Namun ternyata, si ibu pengurus panti telah ditemukan tewas. Dan yang menghabisinya adalah Paul, guna melenyapkan jejak saksi. Kemudian, Jojo mengembalikan dompet, serta kacamata milik Frank, yang ia copet kemarin. Frank lantas memberikan kacamata tersebut kepada Jojo, beserta alamat kamar motelnya. Kalau ada info tentang Alisa, Frank meminta Jojo mendatanginya di kamar motel tersebut. Setelah itu, Frank menemui agen detektif, yang diketahui bernama Sarah. Frank bertanya, siapa pelaku yang menghabisi ibu panti. Frank juga bertanya, terkait keberadaan Alisa sekarang, dan puluhan anak panti lainnya. Sarah menjawab, mereka masih belum tahu, siapa pelaku yang membantai si ibu panti.
Sedangkan Alisa, serta puluhan anak panti lainnya, Sarah berjanji, akan segera mencari tahu keberadaan mereka. Paul yang seorang mantan agen elit khusus, lantas menawarkan diri, untuk membantu agen Sarah, dalam mengungkap misteri kasus ini. I'm Bill Hassing. I gotta go. Berpindah ke Paul, yang sedang bersama Marcus, yang seorang jenderal polisi korup. Ternyata Paul dan Marcus bersekongkol, menjalankan bisnis ilegal, yaitu bisnis perdagangan wanita. Marcus kesal kepada Paul, yang malah menghabisi ibu pengurus panti. Yang mana hal tersebut, akan menarik perhatian polisi, dan pasti akan berimbas buruk, bagi kelanjutan bisnis haram mereka. Menanggapi itu, Paul berusaha meyakinkan Marcus, agar tidak perlu khawatir. Karena kekacauan ini, akan segera Paul bereskan. There can be no further. Berpindah ke Frank, yang sedang berada di kantor polisi, untuk membuat laporan, terkait menghilangnya Alisa. Kemudian secara diam-diam, Paul membuka berkas polisi, terkait daftar orang hilang. Yang kebanyakannya, adalah gadis-gadis remaja. Berpindah ke Paul, yang menjadi sangat marah, mengetahui dua orang anak buahnya, telah dihabisi oleh Frank. Good. Sementara Alisa sendiri, dikurung di ruang khusus, di dalam markas Paul tersebut. Terlihat Alisa, sedang mempertajam kemampuan, dalam mempelajari kode bahasa militer. Yang mungkin nanti akan berguna, untuk meminta pertolongan dari luar, tanpa diketahui oleh geng Paul. I can see why. Berpindah ke agen Sarah, dan juga Frank, yang sekarang sedang mengolah TKP, penemuan seorang gadis, yang ternyata adalah Mona, yaitu sahabat Alisa. Saat berusaha kabur, Mona malah dihabisi oleh Paul, karena dianggap tidak patuh. Di samping mayat Mona, ditemukan sepucuk surat milik Alisa, yang dikirim oleh Frank. Dari sini Frank semakin yakin, Alisa sedang dalam bahaya. 现在是投资物质好嘞，还是投资股票好呢？我把钱投资在房地产的话， Selesai itu, agen Sarah dan Frank minum di sebuah kafe. Di kesempatan ini, agen Sarah ingin mengorek informasi terkait latar belakang Frank. Alasan kenapa Frank mundur dari kesatuan elit khusus. Akan tetapi, Frank enggan bicara terkait alasan tersebut. Like I said, just an amateur. Kemudian, di sore harinya, Jojo datang menemui Frank di motel. Jojo memberitahu terkait sahabatnya yaitu Alisa, yang diadopsi oleh Paul. Di mana Jojo meyakini, Paul adalah mantan seorang tentara. Kemudian, Jojo memberikan korek api, milik Paul yang pernah ia copet, ketika Paul datang, mengunjungi panti asuhannya. Ternyata korek api tersebut, berlambang stempel kedutaan Turki. It's like a bit. Yang mana ternyata, Alisa dan puluhan gadis lainnya, akan dijual ke negara Turki, menggunakan paspor pelajar internasional. Penyelundupan melalui jalur resmi ini, akan dibantu oleh Farhan, salah satu petinggi di kedutaan Turki, yang menjadi antek-antek Paul. Berpindah ke Paul, yang semakin hari, semakin kagum dengan kecerdasan Alisa, yang jauh di atas rata-rata, dari para gadis tawanan lainnya. King. Berpindah ke Frank, yang mendatangi kantor kedutaan Turki, dengan menyamar sebagai donatur, untuk para pelajar internasional. Si resepsionis menyuruh Frank, untuk menunggu sebentar saja, karena bosnya yaitu Farhan, sedang keluar makan siang, dan akan kembali sebentar lagi. Ketika si resepsionis sedang lengah, Frank langsung menyusup ke dalam ruangan Farhan. Di dalam ruangan tersebut, Frank melihat berkas para pelajar internasional, yang semuanya, adalah para gadis muda. Di saat Frank, berusaha mencari berkas milik Alisa, Farhan pun kembali. Lalu dengan santainya, Frank keluar dari ruangan tersebut. Mr. Weiss, Melihat hal itu, Farhan pun menjadi curiga, kalau Frank, adalah polisi yang sedang menyamar. Saat itu juga, Farhan langsung melaporkannya ke Paul. Pada malam harinya,
Frank dan agen Sarah dinner di sebuah restoran untuk membahas kasus penculikan Alisa. Frank memberitahu agen Sarah perihal salah satu petinggi kedutaan Turki, yaitu Farhan, yang terlibat dalam penyelundupan para gadis menggunakan paspor para pelajar internasional. Namun sayangnya, Frank masih belum tahu pasti apakah Alisa juga menjadi salah satu gadis yang diselundupkan oleh Farhan. Okay. This house. Aside from all the joking, these people. Give me the keys. I'll take you where you want to go. Pada malam itu juga, agen Sarah dan Frank mendatangi kediaman Farhan guna mencari petunjuk. Namun setibanya di rumah tersebut, mereka berdua terkejut mendapati Farhan dan istrinya sudah tewas dihabisi. Sedangkan semua berkas bukti telah hangus dibakar. Namun secara tiba-tiba, agen Sarah ditembak oleh pelaku yang masih berada di rumah tersebut. Frank berusaha menangkap si pelaku tersebut, namun upaya Frank gagal dan pelaku berhasil melarikan diri. Ternyata si pelaku ditugaskan oleh Paul untuk menghabisi Farhan guna menghilangkan jejak saksi. Kemudian, Frank pun bergegas membawa agen Sarah ke kamar motelnya untuk diobati. Sampai pada akhirnya, Frank berhasil menyelamatkan agen Sarah tepat waktu. Di sana juga ada Jojo yang memilih tinggal bersama Frank. Kemudian, Frank jujur kepada Sarah terkait dirinya yang merupakan buronan organisasi militer. Dikarenakan Frank telah menghabisi seorang jenderal korup untuk balas dendam, yang mana jenderal korup tersebut telah menghabisi anak dan istri Frank. Itulah yang menjadi alasan Frank bertekad ingin menyelamatkan Alisa. Karena Frank tidak ingin Alisa bernasib sama dengan almarhum putrinya yang tewas karena keserakahan aparat korup. I'd like you to keep going. It's a little bit dangerous. All right. Berpindah ke pelaku yang menghabisi Farhan, yang ternyata adalah tangan kanan Paul. Si tangan kanan melapor terkait Frank yang telah gagal ia habisi. Tentu Paul menjadi sangat murka, karena akibat ulah Frank, penyelundupan para gadis ditunda. Setelah itu, Frank mencoba menggali informasi dari Alisa terkait latar belakang Frank, sahabat penanya tersebut. Akan tetapi, Alisa memilih untuk bungkam. Ternyata Paul telah memasukkan obat bius ke dalam minuman Alisa, sehingga membuat Alisa seketika tak sadarkan diri. Berpindah ke Frank yang membawa Jojo mendatangi setiap markas militer, yaitu untuk mencari tahu sosok pria yang mengadopsi Alisa, yang Jojo yakini adalah seorang mantan militer. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Jojo menemukan sosok pria yang telah mengadopsi Alisa. Orang itu tak lain adalah Kolonel Paul, yang kebetulan sedang mengunjungi organisasi markas militernya dulu. Dari berita koran lokal, Frank mengetahui kalau Kolonel Paul akan menghadiri pesta pertemuan para petinggi militer Turki di gedung kedutaan Turki malam ini. Berpindah ke Alisa, yang dibawa oleh Paul ke gedung kedutaan Turki. Karena malam ini, Alisa akan dilelang kepada para petinggi militer Turki yang akan menghadiri pesta di gedung kedutaan. Alisa akan dibayar mahal, dikarenakan Alisa memiliki nilai jual tambah, yaitu kecerdasannya. It's been a while. Berpindah ke Frank, yang meminta bantuan teman lamanya untuk menghadiri pesta di gedung kedutaan Turki tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya, pesta pun dimulai. Frank datang sebagai tamu bersama seorang temannya yang seorang mantan jenderal. Sedangkan Alisa dikurung di sebuah ruangan dan sebentar lagi akan dilelang. Ternyata Justin, rekan militer Frank dulu, juga hadir ke pesta tersebut dan melihat kemunculan Frank. Saat itu juga, Justin melapor kepada Paul. Karena ternyata, Justin juga adalah antek-antek Paul. Berpindah ke Alisa, yang berusaha melarikan diri ketika tangan kanan Paul sedang lengah. Namun sialnya, Alisa kembali berhasil ditangkap oleh si tangan kanan. Sementara itu, Justin dan Paul terus memantau pergerakan Frank. Frank yang menyadari akan hal tersebut, langsung naik ke lantai atas untuk menemukan keberadaan Alisa. Melihat itu, Paul langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk menangkap Frank. Owner verifies it.
Sampai pada akhirnya, Frank berhasil menyusup ke ruang VIP rahasia. Ruangan di mana para pejabat korup sedang bersenang-senang, ditemani para gadis penghibur. Frank berhasil menggali informasi dari salah seorang gadis penghibur terkait cara kerja bisnis ilegal yang dikelola oleh Paul ini, yaitu menggunakan sistem pertukaran dengan para gadis-gadis Polandia diselundupkan ke Turki. Sebagai gantinya, para gadis Turki pula yang diselundupkan ke Polandia. Ternyata agen Sarah juga berhasil menyusup ke dalam gedung ini, sembari membawa perlengkapan senjata dengan menyamar sebagai pelayan. Super 90, exactly. So, what's the... Kemudian, keduanya mulai beraksi, menghadapi pasukan anak buah Paul yang dipimpin oleh Justin, sehingga baku tembak sengit tidak bisa lagi dihindari. Yang keempat, kalau rumah kamu jangan tidak ada minyak kasuri kejam. Ini aku buat. Tadi aku suruh anak aku. Alhasil, mereka semua tewas, dan yang tersisa hanya Justin saja. Di sini Justin berusaha menjatuhkan mental Frank, yaitu dengan menghina Frank sebagai seorang pria lemah yang gagal melindungi anak dan istrinya. Tidak terima keluarganya dibawa-bawa, Frank pun murka, hingga inilah yang ia perbuat. Hey, kidding too. Berpindah ke Alisa, yang ditawan oleh Paul di dalam ruangannya. Tak lama Frank pun muncul, dan berhadapan langsung dengan Paul. Kemudian, Paul menantang Frank, berduel dengan tangan kosong, dan Frank pun menyanggupinya. Akan tetapi, Paul malah bermain curang, menyerang Frank secara mendadak, menggunakan senjata pedangnya. This one. Sampai pada akhirnya, Frank berhasil menghabisi Paul. Di akhir film, terlihat Alisa dan Jojo telah resmi diadopsi oleh Frank. Frank merawat mereka berdua dengan penuh kasih sayang, layaknya anak kandung sendiri. Kemudian, film pun selesai. This one. Plays by the books for. William, take him.